Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di pertemuan ini saya akan mencoba membahas latihan soal yang kemarin sudah teman-teman kerjakan. Soal yang pertama, si Tompul mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan si Tompul setelah bergerak selama 10 sekon jika kecepatan awalnya adalah 0. Dari soal itu dapat kita identifikasi bahwa kecepatan awalnya atau V0-nya adalah 0 meter per sekon dan percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Maka kemudian waktunya adalah 10 sekon. Yang ditanya berapa kelajuan benda pada detik ke-10? Jawabnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Sama dengan 0 meter per sekon ditambah percepatannya kita masukkan angkanya 4 meter per sekon kuadrat dikali waktunya 10 sekon. Hasilnya adalah 40 meter per sekon. Begitu anak-anak, apakah jawaban kalian benar? Alhamdulillah kalau benar. Selanjutnya, nomor 2. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak hingga pada detik ke-10 kelajuannya menjadi 72 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut? Dari soal itu dapat kita identifikasi. 1. Kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Kemudian waktunya 10 sekon. Kelajuan di detik ke-10 adalah 72 km per jam atau kita ubah menjadi meter per sekon sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya berapa percepatan benda? Maka diperoleh percepatan benda atau A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi delta T. Kita masukkan angkanya. Vt-nya adalah 20 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon dibagi 10 sekon. Hasilnya adalah 20 dibagi 10 berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk soal yang ketiga, dari soal itu kita peroleh bahwa percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kelajuan awalnya 0 meter per sekon. Kemudian diberi waktu 5 menit. Setelah 5 menit maka berapa jarak yang ditempuhnya? Yaitu kita ubah dulu ini menjadi sekon sama dengan 300 sekon. Berapa jarak yang ditempuh setelah berjalan selama 5 menit? Kita gunakan persamaan ini. Jarak yang ditempuh S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan angkanya. S sama dengan 0 dikali T-nya 300 sekon ditambah setengah kali A-nya 1 meter per sekon kuadrat dikali waktunya 300 dikuadratkan sama dengan 0 kali 300 hasilnya 0 ditambah setengah kali 1 kali 300 dikuadratkan sama dengan 90.000 meter. Maka diperoleh berapa? Jarak yang ditempuh adalah 45.000 meter atau 45 km. Mohon maaf ini tidak ada S-nya ya teman-teman. Kemudian, contoh GLBB diperlambat. Sebuah mobil melaju dengan kelajuan 72 km per jam. Kemudian direm hingga pada detik ke-10 mobil tersebut benar-benar berhenti. Berapa percepatan mobil tersebut? Diketahui. V0-nya 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Kemudian Vt-nya, kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon. Kenapa? Karena mobil itu berhenti dalam waktu 10 sekon. Ditanya, A-nya sama dengan Vt kurangi V0 dibagi delta T. A sama dengan Vt-nya 0 dikurangi V0-nya 20 meter per sekon dibagi 20. A-nya adalah negatif 2 meter per sekon kuadrat. Angka negatif menunjukkan bahwa benda itu berjalan dengan cara diperlambat. Oke, baik, pembahasan kita sampai di sini anak-anak. Nah, secara matematis kalau pada GLPP diperlambat itu diperoleh seperti ini. Vt sama dengan V0 dikurangi A kali T.
Atau jarak yang ditempuh V0 kali T dikurangi AT kuadrat. Atau kita gunakan rumus yang kemarin, yang V0 ditambah setengah AT kuadrat. Tetapi ingat, A-nya bernilai negatif. Dan kalau misalnya digambarkan grafik hubungan antara jarak dengan waktu pada GLBB diperlambat, maka diperoleh seperti ini. Nah, semakin lama jarak yang ditempuhnya akan semakin kecil. Begitu juga dengan kecepatannya. Kecepatannya semakin lama semakin sekecil, tetapi percepatannya tetap. Dan kalau dibuat skematis tetesan oli, maka semakin lama jarak antar tetes olinya semakin dekat. Begitu untuk gerak lurus berubah beraturan, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung japri ke nomor saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.